UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nama Maulana Malik Ibrahim disematkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6. Nama ini diambil dari wali besar penyebar Islam pertama di Tanah Jawa, Waliullah Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi rujukan dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan dan kajian keislaman. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 4 kampus. Kampus 1 berada di Jalan Gajayana nomor 50 Kota Malang. Kampus 2 berada di Jalan Insinyur Soekarno nomor 1 Kota Batu. Kampus 3 berada di Kecamatan Junrejo Kota Batu. Kampus 4 akan dibangun di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjunjung tinggi moderasi beragama, mengintegrasikan Islam dan sains dalam pembelajaran menuju terwujudnya pendidikan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Dengan misi mencetak sarjana berkarakter ulul albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang siap mengantarkan para mahasiswa mampu mengintegrasikan sains, teknologi, seni dengan Islam yang relevan dan budaya sains tinggi. Melalui misi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertekad menjadi universitas Islam unggul, terpercaya, dan bereputasi internasional. Untuk mencapai hal tersebut, Rektor didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kelembagaan dan Kerjasama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah menorehkan banyak prestasi. Prestasi akademik dan prestasi non-akademik tingkat nasional dan internasional. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah meraih akreditasi institusi dengan peringkat A dan beberapa penghargaan. Di antaranya, tersertifikasi AUN QA, mendapat apresiasi pendidikan tinggi keagamaan Islam dengan kategori mahasiswa asing terbanyak di PT KIN oleh Kementerian Agama RI dan masih banyak lagi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas dengan 33 jurusan atau program studi. Program pasca sarjana dengan 8 program magister dan 6 program doktor. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Syariah. Fakultas Humaniora. Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan kampus Islam di Indonesia yang menggabungkan konsep pendidikan pondok pesantren dan perguruan tinggi. Seluruh mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di Ma'had Al-Jami'ah
selama 1 tahun. Mereka mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan kitab-kitab Turots sebagai bekal untuk memadukan sains dan Islam. Serta didukung dengan pusat pengembangan bahasa, pusat perpustakaan terakreditasi A, lembaga penjaminan mutu, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Hay'ah Tahfizil Quran, sport center yang modern, klinik kesehatan, pusat perbelanjaan yang nyaman, dan juga masjid. Di bidang unit kegiatan mahasiswa, banyak prestasi yang telah diraih. Di antaranya prestasi akademik adalah menjadi juara kompetisi inovasi, desain, dan startup internasional di Istanbul, Turki. Dan juga jadi finalis perkemahan mahasiswa kedokteran internasional ke-19. Sedang prestasi non-akademik di antaranya, jadi juara 1 paduan suara tingkat internasional, serta jadi juara 2 catur online tingkat internasional. Sebagai kampus bereputasi internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan nota kesepahaman dengan sejumlah lembaga pendidikan, perusahaan, dan instansi pemerintahan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Perseroan Terbatas Global Opportunities Commercialization Australia, Institusi Global Profesional Bangladesh, Universitas Hiroshima Jepang, Universitas Newcastle, Universitas Yongsan Republik Korea, dan Jamiah Arifak Libya. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang unggul bereputasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam live session beasiswa Indonesia Bangkit program non-gelar peningkatan kompetensi digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan batch 4 tahun 2022 kerjasama LPDP, Kementerian Agama, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini tentunya masih bersama saya, Coach Nana, selaku moderator yang akan membersamai Bapak Ibu semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan ke hadirat ilahi Robbi, karena telah melimpahkan beribu nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara online mengikuti live session pada kesempatan kali ini. Tentunya sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladanan bagi kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta beasiswa Indonesia Bangkit, rasanya hari ini saya antusias sekali karena saya memperoleh kesempatan kembali untuk menemani Bapak Ibu para pencari ilmu dari seantero Nusantara yang tadi telah melayangkan komen. Saya cek dulu ya,
di live chat YouTube. Oh ini ada dari Indonesia bagian timur, ada dari Gorontalo, ada dari Tulung Agung, Aceh, Cimahi, Bekasi, dan Probolinggo. Selamat siang Bapak Ibu semua, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat dan tetap semangat. Tentunya kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang telah hadir di awal waktu. Semoga senantiasa konsisten dan semangat mengikuti rangkaian kegiatan kita, khususnya pelatihan dasar Google Workspace for Education dari awal hingga akhir dan mendapatkan kelulusan. Seperti itu. Tak segan pula kami ingatkan kepada Bapak Ibu yang belum sempat berlangganan kanal YouTube kami, tolong dengan senang hati klik tombol subscribe, jempol, dan nyalakan lonceng pada kanal YouTube UIN Fakultas Saintek UIN Malang. Seperti itu. Selanjutnya nih, sebelum saya memanggil coach, saya ingin mengajak Bapak Ibu memanggil coachnya bersama-sama. Jadi tidak hanya saya saja ya. Beli tahu telur di Madura. Lauknya peyek tempe. Mari kita sambut narasumber kita. Selamat datang Coach Andre. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Coach? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Coach, kali ini nih sebenarnya pasti tentunya ini Bapak dan Ibu banyak ya Coach ya yang bertanya-tanya lagi nih. Kenapa, apakah kira-kira kita bisa ini Coach membuat sebuah website yang secara mandiri, jadi tidak perlu berbayar secara mandiri seperti itu. Kemudian bisakah diintegrasikan dengan tools-tools Google yang super keren itu? Nah, seperti itu Coach. Tentunya nanti Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab pada sesi kita hari ini. Iya kan Coach? Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi. Iya, tidak perlu berlama-lama lagi ya Coach. Kita bisa langsung memulai mengingat materinya ini super padat sehingga kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Seperti itu. Monggo, Coach Andre, silahkan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo Bapak Ibu guru hebat, pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun berada. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semangat ya. Nah, tadi saya lihat di grup chat ya, di grup chat tuh luar biasa komentarnya Coach Nana sudah nggak sabar nunggu materi hari ini gitu. Sudah nggak sabar. Nah, oke, siap. Hari ini kita akan incas lagi ya Bapak Ibu. Kita akan tambahkan satu tools lagi Bapak Ibu. Kemarin terima kasih yang sudah memberikan masukan, komen dan juga saran ya Bapak Ibu. Kalau bisa satu hari satu tools Coach biar semuanya dapat dari awal sampai akhir. Tenang Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Karena ini memang ada 13 tool yang harus kami kenalkan ke Bapak Ibu, yang itu harus dibagi dalam 1 minggu, 5 hari ya. Kalau nanti satu-satu bisa molor ini nanti. Butuh 13 hari untuk mengenalkan 13 tools Google Workspace yang keren-keren ini. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan khawatir, nanti masih ada di sesi kedua Bapak Ibu Google Workspace for Education yang tingkat advance atau lanjut. Nah, itu kita juga akan membahas lagi Bapak Ibu dengan materi yang sama, tapi dengan menu-menu yang lebih berbeda lagi dan lebih keren lagi. Jadi tenang saja, sabar saja. Dan untuk tugas Bapak Ibu, saya himbau sekali lagi, silakan dicoba ya Bapak Ibu. Jangan takut salah, karena semuanya pasti akan ada feedback untuk Bapak Ibu, terutama saya juga dapat masukan nih dari teman-teman yang kami dinas luar nih Pak, sering keluar-keluar, jadi tolong jangan banyak-banyak tugasnya. Dikerjakan saja Bapak Ibu semampunya ya, dikerjakan semampunya. Nah, nanti kami juga memberikan spare waktu untuk pengerjaan sampai
waktu yang sudah kami tentukan ya, sudah ada di pengumuman. Silakan Bapak Ibu cek kapan terakhir Bapak Ibu nanti menyerahkan atau mengumpulkan pengumumannya. Baik. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang classroom, site, dan nanti seat. Ya, oke. Nah, untuk classroom saya yakin Bapak Ibu sudah familiar ya, karena tiap hari sudah masuk ke classroom. Tetapi yang ingin kita sampaikan di sini Bapak Ibu, kita akan coba telisik lebih dalam lagi, kita akan coba belajar lebih dalam lagi seperti apa sih pemanfaatan classroom, mulai dari tingkat dasarnya sampai nanti tingkat advance-nya. Baik, oke Bapak Ibu, nah kita akan coba gali nih classroom kita. Nah ini kan classroom Bapak Ibu ya, yang tiap hari selalu Bapak Ibu datang nih ya, selalu Bapak Ibu kunjungi setiap hari, bahkan mungkin hari-hari ini ya, minggu-minggu ini Bapak Ibu nggak tenang karena harus berkunjung terus ke classroom. Udah apa ya di classroomnya, ada pengumuman apa ya. Nah ini setiap hari kami juga sudah launch tugas-tugas Bapak Ibu ya, sesuai dengan materi yang akan kami berikan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan atau wajah dari classroom Bapak Ibu. Classroom itu apa? Classroom ini bukan menggantikan sebenarnya Bapak Ibu, sebagai platform di mana kita bisa mengajak peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran digital. Atau biasanya kami menyebutnya adalah digital classroom, digital class. Kalau biasa kan kita selalu di kelas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita juga bisa memanfaatkan digital class. Ya, salah satunya menggunakan Google Classroom ini. Ini mungkin bermanfaat menurut Bapak Ibu ketika pandemi ya. Karena pandemi kemarin memang kami waktu itu karena tidak boleh ke sekolah, maka satu-satunya cara kami harus, nih ya Bapak Ibu, kami harus berpindah ke kelas digital. Tetapi Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak hanya digunakan pada saat pandemi saja Bapak Ibu. Bahkan sebelum pandemi kami sudah menggunakan Classroom ini. Kenapa? Karena ini merupakan satu platform yang menurut kami sangat simpel, sangat sederhana, dan itu tidak membutuhkan expert untuk belajarnya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bisa pelajari hanya dalam waktu nggak sampai 20 menit gitu ya Bapak Ibu. Nah, seperti yang hari ini. Nah, saya hanya dijatah 20 menit nih sama Coach Nana untuk membahas nih classroom. Nah, oke. Baik, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Seperti biasa, kalau Bapak Ibu nanti ingin mencari atau membuka classroom seperti apa, silakan masuk di titik 9, cari logo classroom, atau biasanya sudah muncul ya Bapak Ibu, kelihatan sekali di titik 9 itu. Nah, biasanya Bapak Ibu, saat pertama kali Bapak Ibu buka classroom, nah itu Bapak Ibu akan ditawari dua pilihan. Bapak Ibu ingin menjadi teacher atau Bapak Ibu ingin menjadi student. Nah, itu jangan sampai salah ya Bapak Ibu di settingan awal ketika Bapak Ibu masuk classroom. Kenapa? Kalau Bapak Ibu misalkan memilih hanya sebagai student, maka nanti seterusnya Bapak Ibu akan jadi student. Nggak bisa milih jadi teacher. Nah, saran saya Bapak Ibu ketika pertama kali Bapak Ibu membuka classroom, karena itu ditawarin ya, ada offeringnya gitu ya, teacher atau student, maka Bapak Ibu harus pilih teacher. Nah, ayo coba dicek di classroom Bapak Ibu sudah pilih sebagai teacher atau sebagai student. Waduh coach, kemarin bingung nih, pokoknya asal masuk aja. Nah, Bapak Ibu cek di sini Bapak Ibu, di tanda plus ini ya. Coba Bapak Ibu klik. Kalau di sana ada tulisannya gabung ke kelas atau join kelas dan create kelas atau buat kelas, artinya Bapak Ibu sudah benar dalam settingan classroom-nya. Ya, gitu Coach Nana. Jangan sampai salah ya, Coach Nana juga ya. Kalau salah nggak bisa buat kelas nanti gitu. Bahaya, Nah, bahaya. bahaya. Terus gimana nih Coach kalau kami terlanjur nih, seperti beberapa teman-teman kemarin tuh dari teman-teman belajar ID ya, menggunakan akun belajar ID, mereka salah memilih menjadi student, nggak menjadi teacher. Maka selamanya mereka nggak bisa buat kelas, mereka hanya ada muncul gabung kelas saja. Nah, terus gimana nih Coach kalau kami tiba-tiba ada kesalahan seperti itu? Maka diajukan untuk reset
akun Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Simple, simple, jangan khawatir, masih bisa. Nanti kalau udah di reset akunnya, Bapak Ibu aktivasi lagi akun tersebut. Nah, ketika Bapak Ibu membuat classroom atau masuk di classroom, maka jangan lupa pilih sebagai teacher. Kecuali memang peserta didik kita ya. Kalau peserta didik kita atau peserta didik saya, itu semuanya memang sudah langsung kita create-kan sebagai student. Seperti itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Settingan penting yang harus Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena kalau di awal aja Bapak Ibu salah, nanti Bapak Ibu nggak bisa create kelas nih. Nggak ada menu buat kelas. Yang ada Bapak Ibu hanya gabung ke kelas. Nah, itu sayang sekali ya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kita akan hands on Bapak Ibu. Kita akan berlatih. Silakan Bapak Ibu bisa buka laptopnya, komputernya, atau tabletnya. Kita akan coba buat kelas atau create kelas baru. Yang ini nanti bisa Bapak Ibu jadikan sebagai kelas pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Oh iya, saya review lagi ya. Pak, sekarang kan udah nggak pandemi. Buat apa kami buat kelas digital? Nah, Bapak Ibu, biasanya kita ini ada project, ada materi-materi yang tidak tuntas atau ada penugasan atau pengayaan atau remedi yang itu tidak bisa kita berikan pada saat pembelajaran umum. Karena apa? Karena mungkin waktu yang terbatas. Nah, dengan adanya digital classroom ini atau Google Classroom ini, Bapak Ibu bisa tuh upload semuanya ada di sana. Bapak Ibu juga bisa memberikan penugasan di sana. Bapak Ibu juga bisa ajak peserta didik untuk meet di sana, untuk online di sana, untuk belajar secara virtual langsung di sana. Nah, jadi tetap bermanfaat Bapak Ibu seperti sekarang ini ya. Contoh nih, saya ngajar di kelas 1. Jam belajarnya anak-anak itu cuma sampai jam 12 Bapak Ibu. Sedangkan materi yang harus mereka pelajari kan cukup padat. Nah, di kelas saya hanya memberikan materi ke anak-anak. Pengayaannya mereka bisa masuk ke classroom masing-masing. Nah, seperti itu contohnya ya Bapak Ibu. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung hands on ya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan coba create kelas atau buat kelas. Silakan pilih menu tanda plus yang ada di pojok kanan atas. Bapak Ibu klik saja kemudian pilih buat kelas. Nah, di sini yang harus kita lakukan pertama adalah silakan Bapak Ibu mau buat kelas apa? Misalkan kelas ini saya coba kelas uji coba misalkan ya, kelas uji coba. Oke, Bapak Ibu bisa. Nah, bagian ini boleh misalkan Bapak Ibu mengajar di 2 kelas atau 3 kelas. Oke, kita kasih nama misalkan kelas sudah ada A, B ini saya kasih nama kelas C deh. Nah, kelas C. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajar PAI ya, tulis saja PAIBP misalkan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti misalkan. Nah, kemudian ruangnya kita kasih misalkan ruang online gitu ya. Online. Oke, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik buat. Nah, maka Bapak Ibu sesimpel itu kita membuat kelas baru. Jadi ketika kita create tadi buat kelas, maka kita hanya tinggal memasukkan nama kelas. Nah ya Bapak Ibu, nama kelas, kemudian bagiannya, mapelnya apa. Nah, jadi Bapak Ibu sudah kelasnya. Nah, ini tadi saya namain kelas uji coba. Simpel ya Bapak Ibu, sangat sederhana sekali. Oke, nah sekarang kita akan belajar nih Bapak Ibu. Di classroom ini ada apa saja ya Bapak Ibu? Nah, kita bisa ngapain saja? Oke, nah teman-teman, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, karena sangat simpelnya classroom ini, bahkan dia tidak memberikan kita untuk kebingungan gitu. Waktu untuk berbingung-bingung dia. Karena apa? Karena semuanya bisa kita lakukan di sini. Contoh, di forum ini adalah tempat Bapak Ibu di mana kita bisa saling berbagi, bisa saling berkomunikasi. Kalau pada saat pandemi kemarin, justru kelas ini, Bapak Ibu nih, saya contohkan ya di classroom saya ya. Nah, ini classroom saya yang bergabung sama teman. Ini menjadi tempat saya sama teman-teman, sama anak-anak itu saling bertukar pendapat, tukar pikiran. Sama seperti yang sedang Bapak Ibu lakukan bersama saya dan tim nih. Nah, ini kan ada Bapak Ibu sedang ada yang mengomentari apa yang kita share hari ini. Bapak Ibu juga ada yang sedang memberikan apa namanya masukan. Bapak Ibu juga ada yang memberikan saran juga. Nah, seperti ini. Jadi di forum ini adalah tempat di mana kita share pengumuman, share info, sharing, berbagi atau Bapak Ibu ingin menyapa teman, silakan. Nah, cuman biasanya di sini saya ingin tunjukkan Bapak Ibu kadang kita contoh ya, misalkan saya ingin saya sudah membagi sebuah pengumuman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ingin menanggapi pengumuman ini. Yang sering terjadi adalah Bapak Ibu menulis langsung di sini. Contohnya seperti ini. Saya ingin menulis langsung di sini.
Terima kasih Coach, misalkan gitu. Coach, oke. Karena Bapak Ibu ingin menanggapi pengumumannya saya Postingan. posting tadi. Nah, ketika Bapak Ibu posting, maka coba dilihat Bapak Ibu. Dia akan berdiri sendiri Bapak Ibu. Dia akan membentuk forum sendiri atau satu topik sendiri yang untuk bisa dibahas bersama-sama. Padahal Bapak Ibu ketika ingin memberikan replay pada postingan ini, Bapak Ibu cukup ngetiknya di mana? Ya di bawahnya sini Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru hebat ini ya, yang Bapak Ibu peserta hebat ini yang langsung memberikan respon di sini. Langsung Artinya ya. apa? Bapak Ibu nggak akan ketinggalan komentar ya Coach ya. Jadi semua komentarnya ada di sini. Nah, thank you. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan replaynya ada di sini, maka replay ini akan masuk di sini. Artinya apa? Ini dalam satu pembahasan topik yang sama. Nah, contoh misalkan seperti ini. Assalamualaikum Bapak Ibu, di LBDP gabung di grup peserta. Nah, Ibu Rosmawati ini sedang memberikan topik baru. Maka yang menjawab nggak perlu seperti saya tadi di atas, tidak perlu dari sini. Tapi Bapak Ibu menjawabnya di mana? Langsung saja di bawahnya komentar yang ingin diberikan oleh kepada si Ibu Rosmawati ini. Artinya ada kalau Bapak Ibu ingin membuat topik baru atau ingin upload sebuah permasalahan baru atau ingin share info baru, silakan bisa di atas melalui pengumuman atau forum ini. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membalas, nah ini luar biasa ini. Ibu Rina Rimawati ini sudah langsung mereplay ini ya. Mereplay apa yang saya sampaikan barusan ini. Keren sekali. Thank you Bu Rina Rimawati. Nah, ini artinya apa? Bu Rina ini sedang ingin mereplay apa yang saya sampaikan tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi supaya apa? Biar nggak penuh nanti Bapak Ibu di kolom forumnya ini. Jadi peserta yang baru masuk nggak ketinggalan. Ini mana ya? Yang penting-penting ini mana ya? Gitu. Padahal Bapak Ibu ingin mendapatkan info yang terpenting, tapi ternyata tertutup dengan hanya tulisan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih seperti itu. Padahal terima kasihnya itu hanya pengen ditunjukkan di apa yang baru saja diposting oleh betul. Gitu ya Bapak Ibu untuk forum. Oke, jadi forum adalah tempat di mana Bapak Ibu ingin share. Nah, di forum ini Bapak Ibu ada juga menu tambahan. Kalau dulu belum ada Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang itu sudah muncul menu baru namanya Meet. Artinya apa? Bapak Ibu bisa langsung membuat kelas online atau membuat Meet bertemu dengan teman-teman atau siswa Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu dari Classroom ini. Nah, jika Bapak Ibu baru pertama kali membuat contoh seperti ini, dia masih akan ada tulisannya buat link. Nah, ketika baru ya buat link. Nah, Bapak Ibu bisa create linknya itu. Tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu nanti langsung atau bisa untuk membuat meeting online bersama bersama siswa Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu invite di dalamnya sini ya. Ini kan banyak sekali ya yang sudah di-invite. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat secara langsung atau mengenerate link secara langsung. Nah, kemudian di bawahnya itu juga ada kode kelas, Coach. Jadi kalau kita ingin bergabung di kelas kita atau kelas yang sudah Bapak Ibu buat, ada banyak cara. Nah, cara yang pertama, Coach, kita membagikan kode kelas ini. Bisa dengan media apa saja ya Coach ya. Boleh dengan media di foto atau di WA-kan atau apa. Tapi itu cara-cara jadul ya Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup tinggal salin undangan saja atau copy undangannya atau salin. Kemudian Bapak Ibu tinggal bagikan ya. Bagikan ke siapa? Ke guru-guru, nah seperti ini, ke guru-guru yang ingin bergabung di classroom kita, atau ke peserta didik yang ingin bergabung di kita. Atau dengan cara lain, kita juga bisa Bapak Ibu, selain salin undangan kelas, menyalin kode kelas, kita juga bisa mengirimkan via email. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal salin undangannya atau salin kodenya, kirim via email. Nah, emailnya pakai apa supaya tidak satu-satu kemarin? Pakai email yang ada di Google Group. Supaya apa? Satu kali Bapak Ibu kirim, semua teman-teman kita langsung mendapatkan email seperti itu. Oke, itu yang ada menu di depan. Kemudian di menu tugas kelas, Bapak Ibu, ini adalah di mana tempat kita membuat tugas. Ya, di sini Bapak Ibu di tugas kelas ini
itu banyak sekali ya. Bapak Ibu biasakan ketika membuat di tugas kelas ini, saya menyarankan buatlah rumahnya seperti terlebih dahulu. Nah, coba ini saya akan login sebagai siswa. Nih, ini saya sebagai siswa ya Bapak Ibu. Ketika kita login sebagai siswa, di sini hanya perbedaannya ini Bapak Ibu. Ibu hanya akan ada forum, tugas kelas, dan people atau orang atau anggota. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sebagai teacher, nah, Bapak Ibu ada tambahan nih nilai. Karena di sini nanti Bapak Ibu bisa memberikan penilaian kepada peserta didik Bapak Ibu. Oke, nah di kelas ini ada apa aja sih? Nah, coba Bapak Ibu cek ketika Bapak Ibu jadi siswa. Di sini tugas kelas itu hanya sampai hari keempat. Ya kan, benar nggak? Padahal kalau kita cek sebagai teacher, sebagai guru, Bapak Ibu coba lihat di saya ya sebagai guru ini, ketika saya masuk tugas, ini sudah ada Bu sampai day kelima. Artinya apa? D1 sampai D5 itu sudah saya create dulu coach sejak 2-3 minggu yang lalu. Artinya apa? Nanti saya tinggal klik aja, nih tanggal di postingnya tanggal berapa nih. Contoh ini, dia dijadwalkan besok akan rilis. Maka ya sudah kita jadwalkan aja. Artinya Bapak Ibu nggak perlu membuat hari ini untuk pembelajaran hari ini, tidak perlu. Tapi Bapak Ibu bisa membuat seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau bahkan 1 bulan sebelumnya nggak ada masalah ya Coach ya. Karena apa? Karena kita dimudahkan, lebih efektif. Nah, ini yang untuk diupload besok saya nggak perlu buat nanti malam Bapak Ibu. Tapi sudah saya buat dari 3 minggu yang lalu dan ini nanti besok sudah rilis otomatis. Nah, di tugas ini Bapak Ibu ada beberapa yang mungkin akan saya tunjukkan. Yang pertama topik. Untuk apa sih topik itu? Topik itu adalah untuk membedakan Bapak Ibu ya, untuk membedakan subbab-subbab apa yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Contoh kalau misalkan kami di guru yang mapel umum gitu ya Bapak Ibu. Ini saya akan coba buka. Nah, classwork-nya. Nah, biasanya kami membedakan di topik itu berdasarkan materi atau juga bisa berdasarkan tema. Nah, contoh seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di teman-teman di negeri gini ya, di SJ negeri biasanya kan ada tema 1, tema 2, tema 3. Nah, seperti ini. Ini biasanya kami per tema, Bapak Ibu, memberikan per tema. Kemudian kalau mapel ya kami buatkan topiknya topik mapel. Ada mapel bahasa Inggris, ada mapel pendidikan agama. Tentunya Bapak Ibu kalau kemarin pada saat pandemi sudah ikut, pasti ini sudah dibuatkan sendiri ya sama teman-teman walas biasanya seperti itu ya. Guru agama tinggal masuk aja. Nah, hari ini Bapak Ibu harus buat sendiri nih. Kita harus coba hands on sendiri. Nah, di menu buat ini Bapak Ibu ada bisa buat tugas. Bisa juga buat tugas kuis, bisa membuat pertanyaan langsung, bisa mengupload materi, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan kembali postingan. Oke, saya akan coba bahas satu-satu. Kalau tugas kelas itu seperti ini Bapak Ibu. Tugas yang biasanya tidak perlu ada penilaian. Kalaupun Bapak Ibu nilai boleh, tapi itu secara manual. Tapi kalau tugas kuis yang biasanya Bapak Ibu ikuti di sesi-sesi sebelumnya, yang itu nanti ketika Bapak Ibu buat itu akan dinilai secara automatically. Benar ya Coach Nana ya? Jadi kita nggak perlu koreksi ya. Kalau pertanyaan itu question itu biasanya seperti ini ya Bapak Ibu, setiap hari saya minta mengisi check in day. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa kok saya minta isi check in day? Nah, coba saya cek di hari pertama ya. Sudah ada beberapa peserta nih. Nah, ini dia. Wah, sudah ada 399 peserta yang menyerahkan dan ada 59 yang belum. Nah, luangkan waktu sejenak untuk menyelesaikan check-in singkat ini agar kita, para trainer ini tahu nih perasaan Bapak Ibu. Ternyata, aduh, saya sedih nih Coach. Masih ada yang confused nih, masih bingung ya. Ya, walaupun tidak banyak, tapi ini cukup membuat evaluate buat kami ya Bapak Ibu. Ternyata di hari pertama masih ada yang bingung nih. Ada yang ragu. Nah, kita cek lagi ya di hari kedua. Nah, ini membuatnya pakai apa Bapak Ibu? Di sini tadi menggunakan pertanyaan ya. Pertanyaan atau question atau Q&A yang langsung gitu loh. Langsung Bapak Ibu tanggepin. Bedanya Bapak Ibu kalau saya sebagai peserta, ini saya tunjukkan, saya nggak akan bisa lihat punya teman-teman saya atau orang lain nggak bisa lihat. Saya hanya menjawab milik saya sendiri. Contoh nih, saya ingin menjawab yang hari kedua. Kemudian saya serahkan Bapak Ibu ya, saya serahkan. Nah, jawaban saya tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu ya Bapak Ibu. Saya menjawab apa, ya kan? Tapi Bapak Ibu di sini bisa melihat hasil report dari teman-teman ini menjawab, banyak yang menjawab apa sih ya. Nah, seperti itu.
Nah, kalau sudah, nah Bapak Ibu setelah selesai, nah biasanya nih muncul Mark Asdon itu yang sering ditanyakan Coach Nana. Gimana ya cara Mark Asdonnya? Di mana sih? Ya, betul. Eh, betul ya, itu paling sering muncul itu. Nah, oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu kalau misalkan nanti membuat penugasan bisa menggunakan tugas kuis, pertanyaan atau upload materi. Kalau upload materi itu ya sama seperti yang ada di contoh sini nanti di hari kelima. Nah, itu saya upload materi aja itu nanti Bapak Ibu bisa cek juga di sana. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian lanjut di menu selanjutnya Bapak Ibu itu ada menu yang ketiga namanya orang atau people. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan pengajar. Kalau tidak ada update ya Bapak Ibu ya, kita bisa menambahkan sampai dengan 20 pengajar. Nah, jadi kita bisa kolaborasi tuh Coach Nana dalam satu kelas ini kita bisa menambahkan ada sampai 20 pengajar. Kalau siswanya itu bisa sampai 1.000 siswa Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kok di kelas kita dibagi kelas A sama kelas B, Coach? Kok nggak sekalian aja kan kita jumlahnya 1.000? Ya, untuk memudahkan kami Bapak Ibu dalam men-tracing ya. Karena kalau nanti jadi satu nih, ini trafficnya luar biasa ini. Kalau jadikan dua kan lebih gampang ya kita untuk tracingnya. Jadi siapa dari kelas A yang belum bergabung, siapa dari kelas B yang belum gabung di classroom. Nah ini kami bisa detect-nya gampang gitu Bapak Ibu. Nah, di kelas ini Bapak Ibu, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja kalau ingin menambahkan trainer atau guru. Nah, misalkan saya ingin menambahkan Coach Nana nih di kelas baru saya. Nah, saya tinggal pilih saja emailnya. Atau Bapak Ibu tinggal klik emailnya, kemudian tinggal diundang. Nah, itu untuk menambahkan guru. Sangat simpel ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin menambahkan student atau siswa? Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal cari aja emailnya Coach Nana, misalkan ini pengen saya tambahkan. Tinggal diklik, nah Bapak Ibu nanti akan langsung masuk di kelas. Nah, Coach, apakah kita harus satu-satu Coach? Nih misalkan saya punya contoh ini ada 500 ada 500 peserta. Masa kita mau entry-kan satu-satu? Wah, bisa makan waktu lama Bapak Ibu. Jadi ketika kemarin tim admin atau yang ini kita sebenarnya tidak memasukkan Bapak Ibu satu-satu, kita tinggal share link atau kalau bagi yang belum bergabung, maka kita invite. Nah, emailnya itu tidak kita masukkan satu-satu Bapak Ibu, tapi langsung kita copy paste dari database, kemudian kita masukkan secara serentak nih. Tinggal di paste saja di sini, misalkan ada 10 orang, ada 20 orang, ada 30, 40 sampai berapapun yang belum masuk, kita paste bareng-bareng. Nah, nanti mereka akan langsung bergabung secara otomatis di sini, Coach. Jadi nggak perlu kita invite satu-satu. Jadi lebih memudahkan ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir di menu yang keempat adalah menu penilaian. Nah, di menu penilaian ini Bapak Ibu ini sangat membantu kita sekali Bapak Ibu. Sangat apa ya? Dulu saya sebagai guru itu kesulitan banget gimana ya saya memberikan penilaian untuk guru-guru ini supaya lebih untuk anak-anak ya misalkan untuk peserta pelatihan supaya lebih simpel gitu. Nah, dengan adanya classroom ini saya terbantukan sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya bisa memberikan penilaian secara langsung di sini. Dan yang lebih kerennya lagi di penilaian ini, itu semua data atau semua penugasan yang Bapak Ibu kerjakan, mulai dari istilahnya ya, dari di sana Bapak Ibu membaca, Bapak Ibu kemudian menulis atau mengerjakan tryout, atau Bapak Ibu check-in, nah itu semua datanya ke-record Bapak Ibu. Jadi tidak ada satupun data yang itu tidak ternilai, Coach. Artinya apa? Nanti kalau misalkan kita membutuhkan assessment-nya atau kita ingin menganalisis dari nilai-nilai tersebut, bagaimana caranya? Nah, kita tinggal klik saja atau kita tinggal import saja atau ekspor saja ke spreadsheet. Yang nanti juga akan kita pelajari nih, Coach. Bagaimana cara import spreadsheet-nya. Jadi keren, nanti bisa nyambung seperti itu. Nyambung Nah, ya. jadi kita tinggal analisis saja, udah jadi nih kelas kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini cukup apa ya bahasanya, cukup simpel Bapak Ibu, cukup mudah sekali. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan kalau nanti Bapak Ibu ingin membuat sebuah kelas digital atau kelas pembelajaran digital menggunakan classroom ini. Nah, sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti upload penilaian atau upload siswanya. Oke, itu dari menu utama. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ada setting juga. Jadi kalau kemarin kan
Ketemu Gmail ada settingan, ketemu Doc ada settingan, ketemu apalagi kemarin Meet ada settingan. Nah, di sini juga ada Bapak Ibu. Setting di sini fungsinya untuk apa ya? Nah, setting yang ada di eh, Google Classroom ini atau di Google Tools itu selalu ditandai dengan tombol gear. Seperti gerigi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tinggal diklik saja. Nah, itu nanti ada beberapa pengaturan. Nah, yang pertama adalah tentang detail kelas. Artinya misalkan Bapak Ibu nih salah dalam memberikan nama kelas nih. Nah, maka Bapak Ibu tinggal ganti saja. Nah, nanti akan berganti secara otomatis. Nah, kelas PAIBP coba misalkan deskripsinya misalkan bisa Bapak Ibu bisa tambahkan kelas pembelajaran online misalkan seperti ini. Oke. Kemudian yang di umum. Nah, Bapak Ibu, ini ada pengaturan-pengaturan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, tapi sebenarnya secara customized ini sudah di-create oleh Google atau diatur oleh Google yang Bapak Ibu tinggal pakai saja sebenarnya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu juga masih bisa melakukan pengaturannya. Contoh misalkan dikelola undangan. Nah, ini Bapak Ibu bisa dikasih bisa dinonaktifkan. Artinya tidak coach, tidak tampak ya di depan tadi. Iya. Nah, tidak muncul. Nah, kemudian kita bisa juga menampilkan seperti di depan tadi ya. Kodenya itu juga bisa dilihat dari setting. Kalau misalkan nanti ternyata di depan kok nggak ada ya, saya cari settingannya classroomnya di mana. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke tempatnya gear tadi atau setting tadi. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini bisa langsung. Nah, kemudian di forum kita juga bisa batasin Bapak Ibu sebenarnya ya. Kenapa kok Bapak Ibu semuanya bisa komen-komen? Karena di sana sudah kita buka kemarin. Siswa atau peserta bisa memposting ya. Jadi siswa bisa memposting apapun. Tapi kita juga bisa memberikan hak akses siswa hanya dapat memberikan komen Bapak Ibu. Jadi kalau di ini saya klik seperti ini, maka di forum tadi Bapak Ibu hanya bisa kasih komentar saja. Bapak Ibu nggak bisa meng-create pengumuman baru. Nah, seperti itu. Pak, kenapa kok nggak dibuat seperti itu aja biar nggak numpuk? Ya, karena saya ingin juga Bapak Ibu belajar. Nah, sekarang kan setelah tahu Bapak Ibu jadi, oh oke, kita sebagai teacher ternyata kita bisa ya memberikan hak akses. Jadi ketika di forum itu biar nggak penuh rame dengan postingan-postingan anak-anak. Nah, bayangin Bu ya kalau kita ngajar anak SD itu kan senang upload upload Iya. apapun lah ya. Tapi nggak apa-apa, rame lucu saja. Nah, tapi di sini kita bisa memberikan akses ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa siswa hanya bisa memposting dan memberikan komen, atau siswa hanya bisa memberikan komen saja. Atau Bapak Ibu yang lebih ekstrim lagi, hanya pengajar yang dapat memposting dan memberikan komentar. Siswanya just watching aja ya. Nah, tapi ini nggak seru ya, nggak terjadi interaksi nanti antara teacher sama studentnya nanti nggak jadi interaksi. Oke. Kemudian yang kedua, oke ini saya kembalikan lagi ke setting awal. Nah, yang kedua ini juga bisa kita sandikan tugas yang ada di classroom. Kita bisa tampilkan lampiran dan detailnya. Kita juga bisa tampilkan hanya notifikasinya saja. Atau kita juga bisa menyembunyikan notifnya. Itu ada di mana sih kalau tampilan seperti itu? Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu di setting yang awal tadi. Misalkan kita coba tutup. Nah, saya buang ya, saya patingkan. Nah, kalau Classroom ada di mana Bapak? Nah, ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti dia akan muncul notif-notifnya ada di sini. Oke, kita akan coba ya detailnya tadi. Misalkan kita ingin tampilan notifikasinya ini ditampilkan atau enggak, atau atau kita sembunyikan. Nah, settingannya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini kemudian misalkan tampilannya hanya pengajar saja yang bisa menghapus, nah ini harus diaktifkan. Karena kalau enggak nanti semua bisa melakukan penghapusan. Nah, ini cukup bahaya ya. Iya, jadi nanti siswa kita bisa menghapus ini. Nah, maka ini harus disetting kemudian. Nah, kemudian untuk dikelola link meet-nya Bapak Ibu, nanti kita juga bisa memberikan pengaturan ini di sini Bapak Ibu ya, di pengaturan link meet-nya, yang itu nanti bisa kita atur bahwa kenapa tadi di depan saat saya buat klik link meet itu belum bisa. Karena di sini di pengaturannya belum kita open Bapak Ibu. Tadi lihat ya, Coach Nana lihat nggak tadi waktu saya buat klik link meet tadi kan nggak bisa. Iya. Nah, kenapa? Karena settingannya. Iya, Coach Andre. Ya. Memang tadi sengaja nggak saya jelaskan. Sengaja tidak saya jelaskan. Nah, saya ingin jelaskan ketika ada di setting ini. Supaya teman-teman pemahamannya nyambung. Oh, ternyata di sana settingannya. Jadi di sini ya Bapak Ibu.
Oke, udah tahu ya sekarang, terjawab ya pertanyaannya Coach Nana. Iya. Oke, nah selanjutnya di menu paling bawah itu setting paling bawah ada penghitungan nilai. Jadi Bapak Ibu ini tuh keren sekali ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberikan nanti bobot penilaian. Jadi kita bisa memberikan apa ya semacam pembobotan pada penilaian kita. Contoh nih misalkan kita ingin nanti di classroom kita itu untuk penilaian harian misalkan ini saya bobot dia 25% misalkan 25. Kemudian saya tambah nih untuk PTS misalkan, kalau misalkan masih ada PTS, ini saya bobot sama deh 25%. Kemudian nanti saya kasih bobot lagi kalau tugas. Nah, tugas nih coach, ada setiap ada tugas, ada apa namanya penugasan di sana saya kasih bobot juga 25%, misalkan. Kemudian yang satu yang terakhir misalkan PAS atau PAT atau PAS penilaian akhir semester gitu. Kita bobot juga 25%. Nah, artinya Bapak Ibu ketika kita sudah memberikan pembobotan seperti ini, nanti pada saat akhir di penilaian itu secara otomatis Bapak Ibu akan memberikan pembobotan masing-masing. Jadi misalkan nih penugasan dapat 100 semua. Penugasan dapat 100 semua. Tetapi pada saat PTS dan PAS itu dapatnya jelek, ya, dapatnya nilainya di bawah rata-rata misalkan, maka dia tetap akan di proporsi yang sama. 25%. Jadi walaupun nanti nilainya tinggi ya coach ya, misalkan ini dapat 100, ini dapat 75, ini dapat ini, nah tetap semuanya akan diprosentase gitu coach. Jadi menurut saya itu keren sekali ini dan sangat membantu sekali bagi bagi para teacher ini, bagi para guru untuk bisa lebih eksplor lagi pada saat memberikan penilaian. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini dilakukan setting semuanya, klik simpan. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai apa namanya kelupaan nanti nggak disimpan ya. Karena apa? Nanti kalau nggak disimpan apa namanya Bapak Ibu settingan Bapak Ibu nanti hilang. Jadi harus nyeting ulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kalau misalkan settingan itu sudah kita lakukan, maka classroom kita sudah bisa dipakai atau classroom kita sudah bisa dimanfaatkan atau digunakan. Nah, seperti itu. Oke, saya kembali ke luar ya Bapak Ibu ke settingan awal di classroom kita. Nah, ini tadi yang kita coba open di apa namanya? Di penilaian, kita akan masuk ke sini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Dengan begini kita sebagai pendidik atau Bapak Ibu yang mungkin nanti berkelanjutan ya setelah L1, L2 ingin jadi trainer, maka Bapak Ibu bisa nih membuat bahasanya ini membuat sebuah kelas digitalnya menggunakan Classroom. Mudah, simple, dan aplikatif. Gitu. Oke. Gimana nih Coach Nana nih? Ada pengalaman seru nggak ketika menggunakan Google Classroom ini? Banyak pengalaman seru, terutama waktu pandemi kemarin dan sekarang tetap berlanjut, Coach. Jadi apa namanya anak-anak yang izin tidak sempat mengikuti pelajaran itu tetap bisa memantau tugas kelasnya, bahkan misalkan izin keluar kota tetap bisa. Benar sekali. Iya, betul sekali. Itu kerennya Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau dulu ada peserta didik izin kan ya, ada peserta didik izin ya sudah, kita nggak tahu kabarnya mereka, bahkan kita nggak tahu mereka ngapain, kita kan nggak tahu ya coach ya. Tapi dengan adanya classroom ini, mereka masih bisa ya coach ya kita fasilitasi. Bu, saya besok harus ngikut orang tua nih ke sini, ada nikahan lah, ada sunatan lah, ada apalah. Banyak sekali ya alasannya ini ya. Oke, nggak apa-apa silakan. Tapi tetap ya, jangan lupa ya, klik absen di Classroom, silakan mengerjakan penugasannya juga di Classroom. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Coach Nana atas sharingnya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah apa namanya materi kita hari ini Bapak Ibu. Yang pertama ya kita belajar tentang Google Classroom. Nah, nanti untuk explore lebih lanjut silakan Bapak Ibu bisa masuk di classroom-nya masing-masing. Silakan membuat di-create masing-masing classroom-nya Bapak Ibu ya yang keren-keren ini yang saya yakin Bapak Ibu pada penasaran semua untuk lebih bisa mengeksplor dari classroom-nya. Nah, seperti yang saya sampaikan biasanya, kalau misalkan Bapak Ibu nanti masih bingung atau ada yang belum jelas, silakan masuk di Classroom Bapak Ibu lagi, pilih di tugas kelas. Nah, materinya sudah kita upload di hari yang keempat tentang Google Classroom. Nah, di sini sudah kami berikan penjelasan detail Bapak Ibu
mulai dari membuat sampai Bapak Ibu pemanfaatan dari Classroom-nya. Oke, kita sudahi ya untuk materi yang pertama tentang Google Ya, Classroom. Sekarang Coach, kita kita menuju lanjut. yang kedua. Yang kedua apa Coach Nana? Google Site. Google Site. Oke, nah Ya, ini eh, tools spesial dan favorit saya Coach Nana. favorit saya juga ini, Coach. Kenapa? Karena Bapak Ibu, Google Site ini adalah platform gratis untuk Bapak Ibu bisa membuat website. Simple, Wah, aplikatif, mudah digunakan. Nah, bahkan Bapak Ibu ya, saya tidak hanya menggunakan ini hanya untuk website saja tidak, tapi saya juga menggunakan ini Coach ya. Saya tunjukkan nih Coach ya. Saya juga menggunakan untuk menjadi portofolio Coach. Nah, keren nggak Coach? keren. Portofolio juga. Dan bisa juga kita memanfaatkan Bapak Ibu sites ini juga dijadikan media pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, yang Hmm. nanti akan kita bahas di minggu ke-10 Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita akan belajar. Nah, contoh nih MPI ini ya Coach ya. Saya tunjukkan. Jadi Bapak Ibu di site ini selain bisa jadi portofolio Bapak Ibu, kita juga bisa memanfaatkan site sebagai apa ya istilahnya membuat website sekolah nih. Nah, Bapak Ibu kalau Nah sekolahnya itu. belum punya ya, kalau sekolah Bapak Ibu belum punya website sekolah, maka nah ini kesempatan nih Bapak Ibu ya, kesempatan Bapak Ibu untuk meng-create website sekolahnya masing-masing dengan menggunakan Google Site ini. Nah, apa sih Coach? Susah nggak sih Coach? Nggak, sangat simpel, sangat mudah sekali. Jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk di titik 9, pilih sites, kemudian pilih tanda plus website Bapak Ibu sudah jadi. Kita sudah sangat simpel Hmm. sekali membuatnya. Jadi tinggal, nah ini dia. Sudah jadi nih halamannya ya. Sudah tampilan website kita tinggal jadi. Nanti kita tinggal pilih saja nih Coach. Mau Ah, tampilan temanya yang seperti apa. Contoh nih ya, saya ingin buka di bagian tema. Oh, saya sukanya kayaknya ini deh, tampilan temanya. iya, Lebih dalam. impresif nih. Hmm. Atau yang ini ya. Oke, boleh terserah. Bapak Ibu bisa pilih ya, mau pakai yang mana. Oke, nah, misalkan saya mau pakai ini. Oke, nah, kemudian saya akan judul dari website saya ini nanti saya akan beli PAIBP. Pendidikan Agama Islam dan Budi As. Pekerti. Nanti nama situsnya nanti misalkan dikasih nama situsnya supaya gampang dikasih nama situs pembuatnya misalkan Andreas Tiono. Oke. Nah, nanti di sini judulnya juga udah otomatis Bapak Ibu. Nah, ini akan jadi tampilan halaman muka Bapak Ibu. Tapi saya kurang suka ini dengan gambar apa? Backgroundnya atau headernya. Saya ingin ganti headernya. Boleh. Bapak Ibu tinggal klik di pojok. Ini ada tulisannya ubah gambar. Nah, mau upload atau mau pilih. Kalau mau pilih di sini sudah disediakan Bapak Ibu oleh Google. Bapak Ibu tinggal pilih saja mau pakai background yang mana. Atau Bapak Ibu pengen memilih kan misalkan dari album Bapak Ibu. Nah, misalkan mau pilih misalkan oke, misalkan saya mau pilih pakai yang mana ya? Yang lain aja. Dari Google Drive misalkan atau Bapak Ibu bisa juga dari upload ya Bapak Ibu dari URL misalkan. Ini Nah, juga iya. bisa. Atau dari telusuri langsung misalkan dari Google. Saya pingin oke, saya pakai ini aja deh. Nah, karena saya jadi Google, saya pakai yang ini aja. Saya coba cari gambar masjid saja. Nah, karena ini kan nanti pendidikan agama Islam ya. Saya ingin memasukkan ini sebagai headernya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, maka secara otomatis nanti dia akan langsung muncul headernya. Nah, seperti ini. Nah, keren kan tampilannya nanti website kita. Nah, oke. Saya ingin Bapak Ibu di halaman muka ini nanti saya ingin muncul foto saya dan juga halaman pembuka. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih nih Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu tinggal pilih ini adalah konten yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Apakah satu gambar dengan satu tulisan, ataukah Bapak Ibu ingin menampilkan dua gambar dengan dua deskripsinya, atau hanya gambar, Bapak Ibu bisa tinggal pilih saja. Contoh misalkan saya ingin di awal, di halaman utama, saya ingin menyapa. Assalamualaikum misalkan ya. Nah, kemudian di bawahnya saya kasih selamat datang di web pembelajaran. Nah, misalkan
PAIBP. Oke, kemudian di sini karena saya yang menyapa, saya ingin upload foto saya, biar lebih keren. Nah, ini misalkan, oke, saya upload, saya open. Oke, nah, untuk supaya dia lebih pas, tinggal diatur saja Bapak Ibu, di drag and drop aja. Nah, ini tampilan awalnya. Oke. Sudah punya tampilan awal. Nah, biasanya ketika Bapak Ibu membuat site itu ya, saya tunjukkan dulu contohnya ya Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Contoh ini portofolio. Nah, portofolio untuk mapel nih Bapak Ibu. Jadi MPI pembelajaran. Jadi ketika saya ingin mengajarkan anak-anak untuk pembelajaran, saya di sini bisa membuat menu-menunya. Ada materi, ada asesmen belajar, ada sumber belajar, kemudian di sini ada edu game. Yang itu nanti Bapak Ibu bisa create dari Google Sheet yang sudah Bapak Ibu buat tadi. Nah, contoh lainnya seperti ini. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika Bapak Ibu create, Bapak Ibu juga bisa membuat web ini menjadi portofolio Bapak Ibu. Nah, oke. Ini saya coba buka ya, Coach ya, salah satu contoh ya. Oke, nah seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa menambahkan menu-menunya. Dari mana cara menambahkan menu supaya muncul dan nanti ada masuk menu selanjutnya atau biasanya kita sebut sub menu ini Bapak Ibu ya. Jadi ada menu utama, ada sub menunya. Nah, ya. Nah, maka pada saat Bapak Ibu buat tadi di sampingnya ini ada halaman. Menu itu amal dengan page atau halaman. Caranya Bapak Ibu tinggal klik saja di sebelahnya sisipkan atau insert. Ini kan baru halaman muka saja. Nah, kita ingin menambahkan misalkan halaman yang kedua apa ya Coach ya? Kira-kira yang enak ya. Materi misalkan. Materi ya. Nah, materi misalkan ya. Oke, selesai. Kemudian di dalam materi di dalam materi atau mungkin begini. Biasanya Bapak Ibu pendidik ini yang khususnya guru PAI itu kan ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas berapa? Sampai kelas 6 ya biasanya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa memberikan ini judulnya jangan materi. Misalkan Bapak Ibu kelas nih. Kelas 1. Oke. Jadi nanti sekali Bapak Ibu buat ini bisa dimanfaatkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Contoh ya seperti ini kelas 1. Nah, kemudian di dalam kelas 1 ini barulah Bapak Ibu menambahkan yang namanya sub halaman. Nah, di sini baru ada materi. Oke, selesai. Kemudian saya tambahkan lagi sub halamannya. Setelah materi itu ada apa ya? Tugas. Apa Coach? Ini ya, LKPD ya. Oke ya, LKPD misalkan. Oke. Nah, atau lembar kerja peserta didik atau penugasan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal create seperti ini sampai kelas 6. Artinya apa? Nah, Bapak Ibu punya nih. Nah, di materi ini bisa nggak sih Coach kita tambahkan lagi menu atau submenu? Bisa, sangat bisa sekali. Contoh ya, misalkan ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi nanti dia akan muncul materinya di sini Bapak Ibu. Ketika kita klik materi, dia akan berpindah ke halaman baru. Kalau kita klik kelas 1, dia ini nanti ruangannya kelas 1 atau halamannya kelas 1. Kemudian ketika klik LKPD, Bapak Ibu, menu LKPD, maka dia akan berpindah juga ke halaman LKPD. Nah, nanti ditandai seperti ini. Oke, saya kasih temanya yang ini aja biar lebih kelihatan nih Coach. Biar lebih kelihatan untuk materi-materinya. Yang apa ya, vision. Oke, atau tetap impresi aja ya atau ini supaya Bapak Ibu bisa kelihatan. Nah, perbedaannya itu bisa kelihatan di menu-menunya ini. Nah, oke, kita pakai yang ini ya. Oke, sip. Nah, setelah itu misal nih Bapak Ibu ingin menambahkan materi itu kan banyak. Nah, maka Bapak Ibu bisa nambahkan lagi di dalamnya ini, nambahkan subhalaman. Misalkan tema atau bab 1 gitu ya. Bab 1. Kemudian Bapak Ibu ingin nambahkan lagi tambahkan subhalaman bab 2. Nah, bab 2. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal upload nih materi yang ada di bab 1 apa aja, materi yang ada di bab 2 apa aja. Nah, seperti ini. Nah, nanti mereka sudah punya halaman sendiri-sendiri Bapak Ibu. Yang ini bisa Bapak Ibu isi ke bawahnya itu sebanyak yang Bapak Ibu inginkan. Keren nggak Coach? Jadi keren banget ini. Atau seperti ini nih. Nah, ini saya. Ini kan isinya terbatas ya.
Nah, ini portofolio ini coach ya, portofolio saya ya. Kalau pengen kenal Ya. sama coach Andre nanti bisa masuk ke sini ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu ini ke bawahnya, Bapak Ibu bisa isi terus sampai banyak ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi sampai nggak terbatas Bapak Ibu. Bisa ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan terus seperti itu. Nah, sama dengan seperti yang Bapak Ibu buat tadi, ketika misalkan nih bab 1 materinya ada misalkan tentang biasanya akidah akhlak, nanti ada tentang Quran hadis, ada tentang apa lagi ya materinya biasanya ya coach ya kalau di PAI itu saya nggak begitu paham ya. Nah itu Bapak Ibu bisa susun terus sampai ke bawah, sampai banyak. Artinya apa? Nah ini kalau sudah selesai nanti Bapak Ibu publish, Bapak Ibu bisa menjadi ini jadi media pembelajaran interaktif loh. Tahun depan Bapak Ibu nggak perlu membuat lagi, Bapak Ibu Buat hanya lagi. tinggal menambahkan. Betul ya coach ya gitu ya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan lagi. Jadi materinya semakin banyak. Nah, untuk di awal Bapak Ibu bisa create dulu nih, apa namanya? Bahasanya itu kita create rumahnya dulu lah. Nah, nanti misalkan, aku saya pengen nambahkan untuk kelas 2. Oke. Bapak Ibu tinggal tambahkan aja di halaman nanti kelas 2. Nah, kelas 2. Oke. Nah, nanti yang kelas 2 Bapak Ibu udah muncul lagi sorry. Saya menambahkannya di dalamnya sini. Oke. Kalau salah Bapak Ibu tinggal dihapus gini aja ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan halaman baru, oke, kita pindah dulu ke halaman muka ini. Kemudian kita create Bapak Ibu ya. Create halaman baru. Nah, misalkan sekarang ingin saya buat yang untuk kelas 2. Selesai. Nah, nanti maka di sini muncul, wah coach kok kelas 2-nya di sini, saya pengennya kelas 2 ada di bawahnya kelas 1 nih coach. Gampang Bapak Ibu, tinggal di drag ke Gampang. bawah saja. Nah, seperti ini dia sudah pindah otomatis. Oh, saya ingin lagi deh coach buat untuk yang kelas 3. Oke. Kelas 3. Oke, selesai. Nah, waduh kok di atas coach. Klik tarik ke bawah. Nah, nanti isinya tinggal disamakan coach dalam-dalamnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Simple, mudah. Nah, kalau contoh jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah, misalkan nih contoh ya, karena saya mengajar di kelas 1 ini ada materi, ada kompetensi ini, tujuan apa sih kompetensi itu? Ini kalau Bapak Ibu klik nanti di kompetensi itu isinya tentang menu-menu atau apa ya, bahasanya itu berisi tentang RPP, bahan ajar, modul ajar, nah seperti itu. Kalau materi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu membuat sebuah materi seperti ini juga sudah kita isi di menu-menunya, di masing-masing page-nya sudah kita isi, misalkan di materi, ini kita sudah isi. Nah, kerennya ini Coach, saya ingin tunjukkan. Kalau Bapak Ibu sudah kemarin belajar membuat power, apa namanya kemarin, slide, Google doc, Slide. ya, Google Slide, Google Doc, Bapak Ibu bisa langsung insertkan juga nih. Nah, ini di dalamnya. Dari mana? Nah, ini menu insert, Bapak Ibu bisa masukkan nih. Bapak Ibu bisa masukkan maps, doc, slide, sheet, form yang sudah kemarin Bapak Ibu buat, itu bisa dimasukkan ke sini seperti contoh punya saya ini. Nah, Bapak Ibu, jadi nanti kalau ini saya publish ya, Coach ya. Misalkan ini saya view publish set dulu deh ya. Ini kan sudah saya publish, kemudian saya view. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Saya sudah punya ini saya ke home dulu. Nah, ini sudah punya materi-materi pembelajaran. Jadi yang di kompetensi tadi saya isi dengan perangkat pembelajaran. Ada ATP, ada modul ajar. Nah, yang itu bisa juga dilihat. Ada modul ajar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, Bapak Ibu. Jadi ini sudah kita buat. Keren, Nah, Coach. kemudian kalau di materi itu ada apa sih di materinya? Nah, materinya tadi kan saya mengupload, tadi kan ini ya, Coach ya, mengupload apa tadi? Google Slide yang sudah saya buat nih. Ini Google Slide ya Bapak Ibu, kemudian saya upload. Nah, nanti ketika ini ditampilkan di materi Bapak Ibu, peserta didik itu nggak perlu repot-repot. Dia hanya tinggal klik next, next, next saja. Nah, coba ini saya agak minimize supaya kelihatan. Nah, ini tampilannya. Jadi kalau mereka belajar nanti, mereka tinggal klik sini, Coach. Nggak perlu membuka lagi, apa nah? Nggak perlu membuka Google Slide lagi, tapi mereka sudah tinggal langsung open play saja di sini. Nah, mereka bisa belajar langsung. Nah, simple Bapak Ibu, cukup mudah ya Bapak Ibu, sangat mudah sekali pengaktifkannya. Jadi kita bisa memanfaatkan sites ini, selain kita juga bisa manfaatkan sebagai apa Bapak Ibu, sebagai website sekolah. Nah, nanti saya tunjukkan juga contoh website sekolah. Kita juga bisa memanfaatkan sebagai media pembelajaran seperti punya saya ini, atau Bapak Ibu juga bisa manfaatkan sebagai
portofolio Bapak Ibu, portofolio Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu misalkan, oh Bapak Ibu ini adalah seorang trainer misalkan atau apa, nah itu bisa. Atau Bapak Ibu bisa juga bantu nih membuat website sekolah. Nah, contoh seperti ini. Oke, saya akan buka salah satu contoh website sekolah yang sebenarnya tidak kami manfaatkan ya Bapak, karena memang kami sudah punya website khusus ya yang sudah di-create. Tapi sebagai contoh, nah ini saya tunjukkan. Nah, oke, saya akan lihat yang sudah publish ya, Coach publish. Nah, kita bisa Bapak Ibu membuat website sekolah sederhana, simple, tapi itu dari Google Slide. Nah, nanti kalau sudah tampil seperti ini, Coach. Nah, nih kelihatan nggak Coach website sekolah saya nih Kelihatan. ya. Kemudian Iya. saya misalkan mau masuk ke profil, sambutan, program, misalkan PBDB. Nah, kerennya lagi Coach, tadi kan di sini saya sampaikan ya, tidak hanya kita bisa insert ini loh Coach, slide doc saja, tapi kita juga bisa insert YouTube juga Coach, YouTube. yang itu bisa langsung bisa di play Coach sama yang mengunjungi website kita. Nah, contoh nih, nah misalkan nih, nah, tentang PPDB. Nah, tuh Coach, jadi videonya juga bisa langsung di-play oleh si pengunjung dari website kita. Dari Dan website ini kita. cukup simple Coach. Caranya gimana sih Pak? Cara menambahkan video cukup simple nih. Contoh ya, saya ingin misalkan di Iya. bagian depan tadi Coach di halaman muka tadi, nah saya ingin menambahkan video. Saya tinggal sisipkan saja insert video. Nah, dari YouTube misalkan video apa saja Bapak Ibu ya. Boleh video apa saja, misalkan mau video apa nih? Coach, video tentang apa ya? Misalkan Pembelajaran tentang profil akhlak. ya, Oh ya profil. udah. Oke. Profil sekolah lah misalkan. Nah, profil sekolah. Nah, kita tinggal pilih aja profil sekolah. Nah, ini tinggal kita klik Coach, kemudian kita pilih, dia akan langsung masuk otomatis Coach. Sesimpel itu saja. Mudah diaplikatifkan. Nah, jadi nanti dia akan langsung muncul ya. Misalkan saya pilih profil sekolah Indonesia yang ada di mana ini? Indonesia Di Bangkok. Bangkok. Saya insertkan. Nah, dia langsung muncul nih Coach. Nah, ini video yang pertama tadi, ini video yang kedua. Sudah selesai. Jadi nanti ketika dipublish atau di view dipublikasikan ya Coach ya, view publikasinya dia akan langsung muncul, bisa diklik secara langsung seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, ini misalkan yang kedua, ayo sekolah di Anak Saleh misalkan. Nah, kita bisa langsung, pengunjung bisa langsung klik, simple dan nggak perlu coding Coach, kerennya itu ini. Kalau biasanya kita pesan web, kenapa mahal? Karena kita masih harus mengcoding nih Coach, harus membuat khusus. Nah, padahal kalau di sini ya Coach, kita hanya tinggal plug-in aja, tarik, masukin aja, udah jadi nih Coach. Nah, ini sudah jadi website sekolah kita, kemudian kita juga bisa memasukkan berita-berita yang ada di sekolah kita. Nah, contoh berita tentang prestasi bisa kita masukkan. Nah, seperti ini info terbaru, PPDB. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu saya sampaikan dari atas sampai bawah bisa diisi. Wah, itu ada saya nih Coach. Ikut nampang nih quote of the day. Nah, bisa memasukkan quote-quote guru. Nah, bisa dimasukkan. Kemudian info-info terbaru misalkan tentang ada perayaan atau ada kegiatan apa di sekolah kita. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, jadinya web kita akan rame gitu, Coach. Kalau misalkan kita memanfaatkan chat ini atau Google Site ini menjadi website sekolah. Dan yang paling penting nih, Coach, tak kasih tahu ya, gratis, nggak usah bayar, nggak perlu ada admin, tinggal Bapak Ibu peserta sendiri yang membuatnya. Nah, sekarang tinggal kita challenge nih Coach ya, kita challenge nih Bapak Ibu peserta nih semuanya. Harusnya setelah pelatihan ini semua sudah punya website sekolah sendiri. Wah Pak, sudah ada nih Pak website sekolah saya. Oke, saya challenge nih Bapak Ibu, nggak usah buat website, tapi membuat media pembelajaran interaktif seperti punya saya ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga loh ini diikutkan oleh lomba untuk perlombaan ya Coach ya. Nah, kemarin kebetulan MPI saya ini juga saya ikutkan Coach, alhamdulillah jadi juara kedua. Wah, keren. Padahal buatnya simple ya Coach ya, buatnya simple dan dapat penghargaan juga, dapat voucher juga, ujian dari penyelenggara lombanya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi cukup simple, cukup mudah penggunaannya, cukup simpel juga, cukup mudah juga untuk cara membuatnya. Jadi tinggal drag and drop, Bapak Ibu sudah punya website sendiri untuk portofolio Bapak Ibu atau untuk website sekolah Bapak Ibu. Oke, gimana nih Coach? Ada pengalaman seru nggak dengan menggunakan site ini kalau Coach Nana ini?
Wah, banyak sekali Pak pengalaman serunya. Kalau tapi tentunya dengan apa namanya waktu itu saya membuat pelatihan dan semuanya itu terkumpul di situ. Mau gimana cara daftarnya, sampai Oke, formnya, kemudian yes. flyernya juga ada di Oh, situ. Komplit betul pokoknya Pak. sekali, betul sekali. Jadi, Bapak Ya, Ibu, seperti yang disampaikan Coach Nana tadi, kita misalkan kita punya event ya, Bapak Ibu, event itu nggak hanya eventnya itu nggak hanya untuk site ini nggak hanya untuk membuat website saja, Bapak Ibu, tidak hanya untuk membuat portofolio, tapi kita juga bisa membuat event loh ya, ya Coach ya, benar ya Coach ya. Kita ya, bisa benar buat event yang sekali. nanti mulai dari registrasi, mulai dari materi, mulai dari sampai nanti ada sertifikatnya itu bisa Iya, betul. semuanya ada di situ. Keren, Keren. keren. Thank you, Coach. Thank you. Oke, Bapak Ibu, hebat. Luar biasa ya untuk materi kita yang kedua. Luar biasa. Silakan terus explore, Bapak Ibu. Nanti silakan dicoba. Kalau misalkan masih bingung, ya lagi-lagi Bapak Ibu saya arahkan kembali lagi ke classroom. Di sini sudah saya berikan bagaimana cara memulai membuat, mendesain, sampai Bapak Ibu nanti jadi site. Nanti kalau Bapak Ibu masih kurang, kita akan kirimin lagi nih. Cara membuat website mulai dari dasar sampai tuntas menggunakan Google Site. Google Site. Nah, diingatkan ya saya Bapak Ibu ya. Nanti silakan diketik yang besar di sini, Coach. Saya ingin membuat website sekolah, Coach. Tolong saya dikasih Tutorial. yang lebih detail tutorialnya. Oke, siap. Oke, baik. Itu untuk materi kita yang kedua, Coach. Sekarang kita masuk materi kita yang terakhir atau materi kita yang ketiga. Nah, apa Iya. ya, Coach ya materi kita yang ketiga hari ini? Yang tadi itu tuh yang digunakan untuk yang nyambung dengan Google Classroom, Google Sheet. Oke, ya betul-betul sekali. Nah, oke Bapak Ibu, kita sudah masuk di yang ketiga Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita agak sedikit apa ini ya? Agak sedikit berpacu dengan Kecepatannya waktu. ya di jalan tol ini kita Bapak Ibu. Karena saya yakin Bapak Ibu di rumah yang ngikutin pasti juga wah gelagapan ini ya. Karena kita juga terbentur waktu 13 materi itu harus tuntas dalam 5 hari Bapak Ibu. Wah, ini panitia ini luar biasa ini kalau ngasih waktu ke saya ini ya. 13 tools, 13 tool yang sangat luar biasa harus diselesaikan dalam 5 hari. Nah, ini beban berat ini. Makanya saya harus berbagi waktu Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Nanti kalau Bapak Ibu misalkan Coach, kok cepet banget ya menjelasinya, saya nggak bisa ngikuti nih, Coach. Nah, Bapak Ibu jangan mengikuti sambil mengerjakan tugas tryout ya. Tapi mengikutinya mencoba saja. Nanti tugas tryoutnya Bapak Ibu bisa kerjakan sambil Bapak Ibu Explore melihat sendiri. atau mereview live session ini lagi gitu. Ya, Oke. betul. Waktu kita tinggal berapa nih? Tinggal 15 menit lagi nih, Coach. 15 Oke. menit. Come Sekarang on. saya masuk yang ketiga yaitu Google Sheet Sheet. atau biasanya disebut dengan Google Spreadsheet. Nah, nama kerennya dia Google Sheet. Untuk apa sih Bapak Ibu Google Sheet? Oke, Google Sheet ini sama sebenarnya Bapak Ibu dengan produk sebelah yang Bapak Ibu sering pakai untuk Bapak Ibu biasanya melakukan apa ya Analisis. penghitungan, analisis, bisa juga penilaian. Nah itu sama Bapak Ibu ya. Nah di sini sama Bapak Ibu kalau ingin akses masuk saja di titik 9, pilih spreadsheet atau sheet ini, kemudian klik tanda plus. Nah, secara garis besar Bapak Ibu, menu-menunya itu sama, nggak ada yang berbeda. Ya Bapak Ibu, nggak ada yang berbeda, tapi semuanya sama. Tapi di sini Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kelebihan-kelebihannya saja. Apa yang bisa kita explore dari spreadsheet ini yang nggak ada di sana, gitu ya. Supaya Bapak Ibu penasaran seperti kemarin. Oh iya ya, di sana nggak ada memang fasilitas ini dan saya bisa memanfaatkan fasilitas itu hanya di Google Spreadsheet. Oke, nah sekarang saya akan beli judul, kemarin coba 1 ya, sekarang coba 2 deh. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ingin tunjukkan apa ya, kemudahan atau simplify-nya dari menggunakan Google Spreadsheet ini ya. Yang pertama itu misalkan ini, Bapak Ibu kan sering ya, misalkan membuat analisis penilaian nih ya. Biasanya gitu ya, Coach Nana ya. Misalkan ini Iya. saya kasih deh namanya Andre, ini Nana, kemudian Diani, Ini. Diani ya. Besok Oh, ada Coach Viro, ya kan Nana. Kemudian di sini ada 3 mapel aja, nggak usah banyak-banyak ya. Contohnya misalkan Artika. bahasa Indonesia, kemudian Maths, Math.
Satunya IPA, Sains. IPAS, Ya, IPAS, IPAS. Nah, pas. Nah, kemudian Bapak Ibu kan seringnya nih membuat input penilaian ya. Oke, ini saya buat apa namanya, biar rata tengah, biar bagus. Oke, kemudian saya akan input penilaiannya. Misalkan, oke, saya bagus-bagusin deh, kan ini nilai saya. Nah, Coach Nana ini nilainya standar-standar aja ya. Jangan marah ya, siap deh. Coach. Iyain aja deh. Iyain aja ya. Oke, nah Bapak Ibu bisa coba di rumah ya Bapak Ibu, hands on langsung ya. Oke, nih Coach Viro ini siswa teladan ini, nilainya bagus-bagus nih ya. Walaupun belum ketemu sama kita ya, baru besok ya ketemu sama kita. Betul. Oke, nah kita buat mereka. Nah, biasanya Bapak Ibu seringnya kan kita yang pertama itu menjumlahkan ya Bapak Ibu ya, jumlah gitu ya. Kalau biasanya kan kita seringnya itu menggunakan rumus seperti ini ya, sama dengan kemudian kalau kita nggak tahu kan kita sum gitu ya. Nah, tapi coba lihat Bapak Ibu, saya baru klik sama dengan saja, kelihatan nggak Coach? Udah cerdas. Udah Ya, cerdas ya, udah Coach. cerdas banget. Saya tinggal klik tabs Bapak Ibu ya, klik tombol tabs gini. Nah, dia langsung otomatis Bapak Ibu. Kalau Wah, dulu di produk yang sebelumnya saya harus masih sama dengan kemudian zoom, kemudian kurung buka, kemudian saya drag seperti ini ya Bu, ya Coach ya. iya, Kemudian tutup saya kurung kurung. tutup, kemudian saya inikan. Nah, kalau di sini nggak perlu Bapak Ibu ya. Ini sudah Otomatis. sistemnya cerdas. Jadi saya hanya tinggal klik tadi ya, ini saya delete Bapak Ibu, bisa dicoba delete. Ini sama dengan, nah coba Bapak Ibu tinggal klik tab saja di kursornya di keyboardnya Bapak Ibu, klik tab, dia langsung muncul Bapak Ibu. Nah lihat langsung muncul otomatis. Nah kemudian ini diberi kemudahan lagi Coach, coba lihat isi otomatis Istimewa. disarankan tekan Iya. Ctrl Enter untuk isi semuanya, atau Bapak Ibu tinggal klik centang saja. Nah, Loh, sangat mudah wow. sekali. Ini sangat menghemat Oke. waktu. Iya, jadi kita sekarang kalau pengen memberikan melakukan penilaian, melakukan penjumlahan ya, khususnya untuk misalkan kita mau memberikan penjumlahan untuk nilainya anak-anak atau skor atau apalah. Nah, kita dimudahkan. Tidak hanya itu, Coach. Yang lain juga, misalkan kita pengen lihat rata nih, rata anak-anak nih ya. Oke, biasanya kita klik sama dengan nih. Kita pengen rata. Kalau tadi kan udah zoom. Berarti kalau rata itu pakai apa biasanya, Coach? Average kan ya, Average. Coach ya? Ya. Average ya. Oke, nah ini sudah langsung nih Bapak Ibu. Tinggal kita, mana nih yang mau di average? Oh, misalkan ini. Oke. Nah, udah gitu tinggal kita klik enter saja. Nah, kerennya itu Bapak Ibu, kalau misalkan kita nanti apa namanya, memberikan penjumlahan atau rata, ini dia itu ada sistem cerdas yang langsung ngasih kita, kamu mau dilanjut nggak sih? Atau cukup ini? Atau kamu mau manual gitu? Nah, kalau biasanya kita Ya. kan manualnya seperti ini ya, Coach ya. Tarik ke Iya, tarik ke bawah, bawah. nah seperti ini. Nah, tapi di sini ada sistem cerdas Bapak Ibu, yang itu Bapak Ibu tinggal bisa apa ya bahasanya itu ya, tinggal klik atau tinggal next, nah itu atau tinggal tap seperti tadi, nah itu bisa langsung Sudah, keluar. Oke, sudah direkom. simple. Oke, ntar ini saya coba nggak buat oke, satu angka aja di belakang koma biar keren. Nah, seperti ini. Oke. Nah, itu yang udah. Biasanya kalau kita udah punya penilaian gini kan kita sukanya diminta membuat apa nih Coach? Membuat tabel ya. Ini kita udah jadi Iya. tabel. Biasanya kita diminta untuk membuat grafik. Nah, Bapak Ibu juga sama. Di sini juga bisa tinggal klik sisipkan kemudian lihat diagram. Nah, secara otomatis ini langsung muncul diagramnya Bapak Ibu. Sangat mudah sekali. Nah, kalau kita Langsung, pengen Coach. ganti kolom, kita nggak perlu ngedit nih Bapak Ibu. Misalkan, oh saya ingin ini jadi pie. Oke, sudah jadi. Oh saya ingin ini dirubah menjadi Hebat. bar atau diagram garis. Nah, sudah jadi. Oh, saya ingin dia jadi apa ya pilihannya ya? Wave kayak gelombang gitu ya. Nah, atau area. Nah, seperti ini. Oke. Sangat simpel Bapak Ibu. Nanti terlalu besar bisa dikecilin, disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali dan simple, cepat. Dan ini akan memudahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti apa ya bahasanya ya, ketika Bapak Ibu ingin memanfaatkan ini untuk bekerja lebih cepat. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa nih explore banyak sekali. Dan kerennya lagi Bapak Ibu, di sini tuh ada yang namanya add-on. Add-on itu bisa untuk Bapak Ibu menambahkan banyak sekali ya Coach ya,
tambahan-tambahan Iya. baru atau extension baru yang itu bisa Extension. dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di sini kita tidak hanya bisa bekerja sendiri Bapak Ibu, tapi kita juga bisa kolaborasi nih Bapak Ibu. Nah, contoh nih, saya Betul. ingin coba Bapak Ibu undang di sini, kita ingin kerja sama-sama. Eh, saya mau challenge Bapak Ibu, silakan membuat apa namanya, grafik seperti saya tadi menggunakan data saya ini. Tetapi Bapak Ibu nggak perlu ya, Bapak Ibu nggak perlu membuat baru. Ini sudah saya buatkan. Nanti silakan Bapak Ibu masuk ya. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Silakan nanti Bapak Ibu membuat. Caranya tinggal diduplikasi seperti ini aja. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk ngerja bareng-bareng sama kita. Nah, contoh nih misalkan, ini anak peserta didik. Ini tadi kan peserta didik A misalkan. Kalau misalkan kita ngerjain apa ya coach ya, rapot gitu ya coach ya. Rapot, Ini iya. peserta didik B. Nah, ini peserta didik C. Kalau kita cuma punya 3 peserta didik, ngerjain Tidak penilaiannya sih. ini enak. Tapi kalau Enak. kita muridnya ada 30, 40, terus kita harus memasukkan semua mapel nih maksudnya. Menghitung semua mapel. Wah, ini bakalan lama nih kalau dikerjakan sendiri. Nah, dengan adanya ini Bapak Ibu, kemarin saya membuat apa coach kemarin coach yang dipakai oleh Aplikasi. teman-teman? Iya, saya pakai Aplikasi rapot kurmer. aplikasi penilaian kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Yang itu bisa dikerjakan bareng-bareng oleh semua Bapak dan Ibu guru dimanapun berada ya, dalam satu sekolah Keren. ya tentunya ya. Nah, ini kita Iya. tinggal klik aja, kita bagikan. Nah, saya ingin membagikan hanya kepada teman-teman yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Oke, saya ingin jadikan editor Bapak Editor. Ibu. Kemudian saya salin linknya. Oke, saya akan kirimkan ke teman-teman admin untuk di-share ke Bapak Ibu melalui YouTube komen. Nah, yuk silakan Bapak Ibu bisa bergabung dengan saya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa duplikat baru, bisa create baru. Oke, yang pertama ini adalah misalkan milik saya nih ya. Milik saya ini Andre. Silakan nanti Bapak Ibu kasih nama sendiri-sendiri ya. Silakan memilih. Nah, kita tugasnya Bapak Ibu, saya men-challenge Bapak Ibu, silakan buat duplikat baru di sini. Silakan Bapak Ibu membuat apa namanya, grafik seperti saya tadi. Oke, cari tempat yang kosong ya Bapak Ibu, jangan mengerjakan di tempat saya. Oke, silakan setelah diduplikat Bapak Ibu membuat sendiri. Ini ada Bu Yenti, ada Seru. Bu siapa ini? Wah, seru nih. Pak Haidir, silakan Pak Haidir membuat sheet baru dulu ya. Jangan mengerjakan di tempat saya Pak. Ini Pak Andre, ini punyanya Pak Andre ya, punyanya Coach Andre. Oke. Silakan buat sumnya atau jumlahnya ya, jumlah seperti saya tadi. Oke, saya kemudian Bapak Ibu silakan seperti tadi, klik tab. Nah, dicoba Bapak Ibu. Oke, kalau sudah klik enter, kemudian isi otomatis. Oke. Kemudian Bapak Ibu silakan membuat grafiknya. Oke, saya ingin cek setelah ini siapa yang berhasil membuat coach. Nanti kita kasih hadiah ya coach ya. Setuju Ya, nggak coach? Nah, oke, ini saya sudah jadi nih punya saya. Wah, semuanya pada buat di tempat saya nih coach. Ayo coba sih Bapak saya Ibu cek. buatnya di iya, Bapak Ibu silakan buat di tempat Bapak Ibu sendiri ya, jangan di tempat saya ya. Oke, ini punyanya siapa ini? Oh, wow, wah, keren sekali nih Bapak Ibu nih sudah membuat banyak sekali nih coach. Iya, Wow, wah, iya. kekuatan Oh, kolaborasi. ada yang nggak sabar nih coach buatnya di tempat saya semua ini. Oke, nggak apa-apa, keren 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 Bapak Ibu. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti memanfaatkan Google Spreadsheet, Bapak Ibu nggak harus bekerja sendiri. Bapak Ibu bisa bekerja kolaborasi dengan guru-guru lain. Contoh nih ya Bapak Ibu, misalkan ingin mengolah data penilaian, maka yang Bapak Ibu masukkan kan tidak hanya nilai agama saja, ada nilai PA, ada nilai bahasa Inggris mungkin, ada nilai IPAS, matematika. Nah, itu Bapak Ibu tinggal nanti di bawah ini diganti aja nama Andrenya jadi nama apa? Misalkan Mapel. Ya kan, maka nanti di atas ini tinggal nama-nama anaknya. Maka Bapak Ibu di sini ada penilaian PAS, PTS, penilaian harian. Nah, itu yang bisa dikerjakan bersama-sama seperti ini. Nah, coba nih coach, andaikan ini tadi saya beneran nih ngasih materi ke teman-teman ini ya, ngasih soal yang harus diisi oleh teman-teman. Nah, maka saya sudah punya banyak sekali nih dalam satu waktu ini saya bekerja bersama dengan 56 guru ini lebih nih ya. Saya sudah bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan singkat, dengan cepat, dan dengan mudah. Udah. Nah, ya kan Bapak Ibu? Nah, coba kalau nanti Bapak Ibu aplikatifkan. Tahu. Oke. Wah, keren-keren nih rupanya.
para peserta kita nih langsung hands on nih coach. Nah, ini ada Pak Sudirman nih. Oh, ayo Pak Sudirman. Diduplikat saja Pak Sudirman. Kemudian Pak Sudirman bisa langsung membuat seperti saya tadi. Oke. Itu mungkin coach untuk keseruan-keseruan kita hari ini. Selebihnya Bapak Ibu nanti bisa explore lagi ya. Intinya dari 3 yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, untuk materinya semuanya ada di Google Classroom. Kalau misalkan nanti, waduh coach kurang nih coach, jangan khawatir. 2 minggu lagi Bapak Ibu akan ketemu dengan materi yang sama, tapi dengan menu-menu yang akan kita coba berbeda lagi. Lebih banyak lagi, kita lebih explore lagi. Nah, kenapa kok cuma itu aja coach yang disampaikan? Karena nanti Bapak Ibu, ujian level 1-nya hanya sampai ini aja. Nggak perlu Iya, yang nggak perlu yang terlalu high gitu. Jadi kita cuma ambil yang dasarnya. materi yang nanti akan materi dasar saja ini Bapak Ibu, yang nanti akan keluar pada saat Bapak Ibu ikut ujian level 1. Jadi nggak kita berikan semua. Kenapa? Nanti kalau kita berikan semua Bapak Ibu bingung. Nah, yang di tryout ini Bapak Ibu, ini dalam rangka kami ingin memberikan insight kepada Bapak Ibu ya, supaya nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan yang ada di tryout ini, nanti yang Bapak Ibu ujikan itu, kami yakin deh Bapak Ibu pasti bisa. Karena Bapak Ibu sudah mencoba. Karena pertanyaannya full pertanyaan multiple choice Bapak Ibu, nggak ada prakteknya. Lalu kenapa nih coach, di classroom-nya kok kita harus praktek nih? Wah, sampai ada yang komplain tuh kemarin, waduh saya ini nggak punya waktu coach kalau harus mengerjakan segini banyaknya. Dikerjakan aja semampunya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba, Bapak Ibu mau melakukan ya, nah nanti pada saat Bapak Ibu ujian, ketemu soal yang seperti itu, pasti Bapak Ibu langsung ingat tuh, oh Langsung. ini kan yang saya Nah, sudah pernah coba. Oke, langsung jawab. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu dikerjakan tryout-tryoutnya, jangan sampai ditinggal ya, tenang. Kalau misalkan coach belum selesai, selesaikan saja. Karena kami juga masih memberikan waktu sampai Bapak Ibu nanti benar-benar bisa menuntaskan. Jadi batasnya itu nanti sampai sebelum ujian ya coach ya. Kalau sudah iya. ujian nanti kita close. Nah, sebelum ujian silakan Bapak Ibu bisa kerjakan. Kalau udah dikerjakan, udah dinilai tapi belum perfect gimana coach? Boleh diedit lagi. Bapak Ibu boleh nih silakan diedit lagi supaya nanti bisa dapat nilai sempurna. Sempurnanya berapa coach? 100. Status. Oke coach. Thank you. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu hebat luar biasa yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada silap kata. Mohon maaf juga kalau terlalu cepat karena memang ini saya dikejar atau diburu oleh waktu. 5 hari harus menyelesaikan 13 tools utama yang harus Bapak Ibu pelajari, karena itu semua nanti yang akan keluar di ujian Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Coach Andre. Mari kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk Coach Andre. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menutup acara hari ini, mohon izin untuk menyampaikan simpulan terkait apa yang dijelaskan Coach Andre tadi. Jadi ada 3 tools yang kita pelajari hari ini, yaitu membuat kelas digital dengan Google Classroom, kemudian membuat membuat website microsite secara free, benar-benar free, kecuali jika panjenengan ingin membuatnya dengan domainnya menjadi .com atau apa, itu baru berbayar. Tapi kalau ini benar-benar free Bapak Ibu, dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan Google Site. Nah, selanjutnya yang terakhir tadi ada materi tentang analisis, menghitung dan sebagainya, itu menggunakan Google Sheet secara lebih efektif dan efisien. Baik, terima kasih banyak Coach Andre untuk penjelasannya yang super keren. Meskipun cepat, Bapak Ibu nanti bisa mengulanginya, memutar kembali siaran ini di YouTube-nya BIB UIN Malang, sehingga Bapak Ibu bisa tetap mendapatkan insight dan pemahaman yang utuh seperti itu. Terima kasih, saya mewakili segenap tim yang bertugas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.